Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riki Prasetya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa YAIN Madura, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin saya membahas tentang apa itu visi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perumusan misi dan nilai institusi. Ada beberapa poin yang saya akan bahas dalam materi kali ini, yaitu pengertian misi, syarat misi yang baik, penyebab visi dan misi tidak efektif, unsur pelaksana visi dan misi dengan baik, unsur nilai, dan terakhir yaitu ukuran dasar dalam nilai institusi. Beranjak pada pembahasan awal tentang pengertian misi. Berbeda dengan visi, bahwasanya menurut KBBI sendiri, misi di sini memiliki artian sebagai peruntusan atau tugas atau bahkan kegiatan, sehingga dapat kita lihat bahwa misi adalah suatu dilakukan. Artinya, pengertian umum dari misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Bila visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Artinya di sini, visi merupakan sebuah cita-cita yang dirancang untuk bagaimana tujuan sebuah lembaga pendidikan, sedangkan misi merupakan langkah yang akan diterapkan atau langkah yang akan dijalankan untuk membuat visi tersebut dapat diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Lanjut pada syarat misi yang baik. Semua misi yang baik di sebuah perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki syarat untuk misi yang baik bagi perusahaan ataupun organisasi. Di sini ada beberapa syarat dalam menentukan bagaimana untuk menjadi misi yang baik. Yang pertama yaitu sederhana dan jelas. Artinya misi yang baik adalah misi yang sederhana dan jelas, tidak bertele-tele dan langsung menuju pada sebuah inti yang jelas. Yang kedua, valid dan sesuai untuk digunakan di jangka panjang. Artinya, untuk mencapai misi yang baik, butuh untuk mendapatkan tujuan atau misi yang dapat digunakan jangka panjang. Artinya, tidak stagnan di dalam jangka yang tertentu. Yang ketiga, fokus pada masa depan. Lanjut pada pembahasan ketiga tentang penyebab visi dan misi tidak efektif. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan yang tidak kompeten. Yang kedua, kelebihan tingkat gangguan. Yang ketiga, tidak ada sistem di tempat. Yang keempat, sumber daya tenaga kerja terbatas. Yang kelima, sumber daya dan pendanaan terbatas. Yang keenam, strategi bisnis yang tidak praktis. Yang ketujuh, oposisi terhadap perubahan. Yang kedelapan, kurang motivasi. Yang kesembilan, lingkungan kerja yang kompleks. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni tentang pelaksanaan visi dan misi dengan baik. Di sini ada beberapa poin dalam pelaksanaan visi dan misi dengan baik. Yang pertama, harus menentukan tujuan dibentuknya organisasi. Yang kedua, harus memiliki fokus untuk menatap masa depan, terutama dalam menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Yang ketiga, harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Yang keempat, perlu mempertimbangkan berbagai macam nilai yang ada di dalam organisasi. Yang kelima dan terakhir, buatlah visi dan misi berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat. Lanjut pada pembahasan berikutnya tentang unsur nilai.
Nilai adalah standar atau ukuran atau norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia. Lanjut pada pembahasan terakhir, yakni tentang ukuran dasar dalam nilai institusi. Fungsi pendidikan nilai adalah membantu peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan menempatkan secara integral dalam konteks keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai juga berfungsi untuk membantu peserta didik memahami, mengapresiasikan, membuat keputusan yang tepat dalam berbagai masalah pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, yang diharapkan dapat meminimalisir arogansi yang kerap kali terjadi. Dengan kata lain, pendidikan nilai itu adalah pemanusiaan manusia. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.